Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok konsulting akan mempresentasikan tugas kami yang bertemakan dengan meningkatkan kemampuan lulusan psikologi untuk menghadapi dunia perusahaan. Baiklah, berakhirlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konsulting. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang bertemakan meningkatkan kemampuan lulusan psikologi untuk menghadapi dunia perusahaan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fitra Hasri Rosandi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Selanjutnya izin memperkenalkan kami dari kelompok konsulting. Perkenalkan, nama saya Fajrin Sakina dan dua rekan saya ada Hilwa Dinda Salsabila dan Kafa Aziza Rahim. Selanjutnya sebelum kita memasuki materi yang akan dipaparkan oleh kami, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Kafa Aziza Rahim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Wa qala alladhina kafaru in hada illa ifkun tarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura. Wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulut ta'ami wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhir aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'hura. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa yaj'al laka qusura. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari Kafa Aziza Rahim yang sudah tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan latar belakang tema kami yang akan disampaikan oleh saudari Hilwa Dinda Salsabila. Kepada Hilwa Dinda Salsabila dipersilakan. Nah, manusia memiliki beberapa tahap perkembangan dalam hidupnya. Dilihat dari teori perkembangan, di mana terdapat tahap dewasa awal. Nah, tahap dewasa awal ini apa sih? Ya, jadi tahap dewasa awal merupakan tahap peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa, di mana dimulai pada kisaran umur 18 sampai 40 tahun. Nah, tentunya pada tahap dewasa awal ini, individu memiliki berbagai macam tugas ataupun kewajiban individu yang harus dipenuhi. Ya, antara lain itu adalah memilih ataupun menemukan pasangan hidup, melanjutkan kehidupannya ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu pendidikan yang lebih tinggi ataupun memilih untuk terjun ke dalam dunia usaha. Mahasiswa juga dikategorikan berada dalam masa dewasa awal. Kenapa sih
Demikian dikarenakan mahasiswa itu memiliki umur yang berkisaran sekitar 18 sampai 20. Selain itu, mahasiswa juga merupakan individu-individu yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Salah satunya itu adalah melanjutkan hidup untuk memilih karir ataupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mengapa sih demikian? Dikarenakan juga ketika kita sudah memiliki umur 18 sampai 25 tahun, kita dituntut untuk dapat menghasilkan uang sendiri. Nah, oleh karena itu, individu ataupun mahasiswa itu dituntut bagaimana caranya kita mampu menghasilkan uang tanpa membebankan orang tua. Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya di strata 1 ataupun yang akan menyelesaikan pendidikannya di strata 1, tentunya akan dihadapkan terhadap dua pilihan. Yang pertama itu adalah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau strata 2, ataupun yang kedua melanjutkan kehidupannya ke dalam dunia perusahaan atau dunia kerja ataupun sektor-sektor pekerjaan yang lainnya. Nah, sebelum kita terjun ke dalam dunia perusahaan ataupun dunia kerja, tentunya begitu banyak persiapan yang harus kita persiapkan sehingga kita dapat diterima dengan baik ketika kita akan terjun ke dalam dunia perusahaan ataupun sektor-sektor pekerjaan lainnya. Nah, ketika kita akan memasuki dunia pekerjaan, tentunya kita harus mempersiapkan diri, kita harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, ataupun skill-skill yang lainnya sehingga kita dapat diterima dengan baik dalam sebuah perusahaan. Hal ini berlaku bagi semua jurusan dari lulusan perguruan tinggi yang ada. Nah, begitu pula bagi mahasiswa ataupun calon lulusan Fakultas Psikologi. Tentunya kita harus mempersiapkan diri agar kita dapat diterima dengan baik dalam sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa lulusan psikologi itu mempunyai ranah kerja dalam sebuah rumah sakit jiwa. Nah, tetapi ternyata lulusan psikologi tidak hanya mampu bekerja di dalam rumah sakit jiwa saja. Ternyata lulusan Fakultas Psikologi atau sarjana psikologi mempunyai peluang juga untuk bekerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, bakal jadi apa sih lulusan psikologi yang terjun di dalam sebuah perusahaan? Ya, kita bisa menjadi HRD ataupun hal yang lainnya di dalam sebuah perusahaan. Namun, semakin dinamisnya dan ketatnya persaingan di dunia pekerjaan, tentu tidak mudah sekali bagi lulusan psikologi untuk memasuki dalam dunia pekerjaan. Nah, pastinya ada kualifikasi atau persyaratan-persyaratan khusus yang dipersiapkan oleh perusahaan untuk menerima calon karyawan ataupun pegawainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai calon lulusan psikologi ataupun sarjana psikologi harus mempunyai skill, kemampuan, yang lainnya, kompetensi, pengetahuan yang harus kita persiapkan sehingga kita dapat terjun ke dalam dunia perusahaan. Nah, ternyata perusahaan tidak hanya membutuhkan lulusan yang mempunyai pengetahuan dalam bidangnya saja. Ternyata perusahaan juga membutuhkan skill-skill interpersonal, skill-skill intrapersonal, dan bagaimana caranya membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana caranya bekerja dengan efektif, bertanggung jawab, dan sebagainya macamnya. Itu juga merupakan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki lulusan sarjana psikologi ataupun lulusan psikologi. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih caranya meningkatkan kemampuan sebelum terjun ke dalam dunia perusahaan? Ya, kali ini kita akan membahasnya satu persatu di video berikut ini. Terima kasih kepada Saudari Hilwadinda Salsabila yang sudah memaparkan materi kompetensi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan materi hard skill yang akan disampaikan oleh Saudari Kafah. Kepada Saudari Kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafah Aziza Rohim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hard skill dan macam-macam kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan psikologi dalam dunia perusahaan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang apa itu soft skill. Jadi hard skill dan soft skill ini dua-duanya harus seimbang dan harus dimiliki oleh calon karyawan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih hard skill itu, dimulai dari pengertiannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hard skill adalah keahlian atau kemampuan utama yang dibutuhkan oleh seseorang dalam menekuni suatu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ilmunya gitu. Nah, hard skill ini mencakup pengetahuan, keahlian, dan lain sebagainya. Hard skill itu didapat dari proses belajar seseorang selama di kelas dan kegiatan-kegiatan akademik. Berbeda dengan soft skill yang didapatkan dari kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manusia. Membedakan antara hard skill dan soft skill, jadi saya akan memberikan contoh. Kalau hard skill itu adalah kemampuan atau keahlian seseorang dalam bidang ilmu. Kalau soft skill itu kemampuan dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Jadi contohnya gini, misalkan mahasiswa lulusan teknik informatika memiliki hard skill atau kemampuan berupa pemrograman, web design, atau dalam bidang komputer lainnya. Sedangkan mahasiswa lulusan sastra
memiliki keahlian dalam bidang kepenulisan buku atau hal-hal yang berkaitan dengan sastra. Nah, jadi jelas kalau misalkan hard skill itu kemampuan yang berhubungan dengan bidang ilmu, dan soft skill itu yang berhubungan dengan cara berkomunikasi dengan orang lain atau membangun hubungan sosial. Kemudian selanjutnya kita beralih ke hard skill dan macam-macam kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan psikologi untuk memasuki dunia. Yang pertama adalah kemampuan penguasaan teori-teori dasar psikologi. Jadi mahasiswa lulusan psikologi harus mengetahui teori-teori dasar dalam psikologi jika ingin melanjutkan pekerjaan pada bidang psikologi. Seperti itu. Kemudian kemampuan yang kedua adalah menguasai metode penelitian dalam psikologi. Yang dimaksud menguasai adalah bukan hanya memahami teori saja, akan tetapi secara utuh mampu menerapkan ketika turun langsung ke lapangan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk asesmen awal atau pengukuran. Jadi sebelum melakukan suatu penelitian atau melakukan tes psikologi, mahasiswa lulusan psikologi wajib mampu melakukan asesmen atau pengukuran kepada calon subjek yang akan menjadi subjek penelitiannya. Kemudian yang keempat adalah menguasai alat tes psikologi. Nah, kemampuan ini sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan akan merekrut calon karyawan baru. Nah, jadi lulusan psikologi dibutuhkan dalam bidang perekrutan dalam perusahaan. Jadi lulusan psikologi ini dapat bergabung dalam proses perekrutan, tapi tentunya tetap harus dalam pengawasan psikolog. Yang terakhir adalah kemampuan untuk memberikan intervensi atau penanganan sesuai dengan teori yang sudah diajarkan di dalam kelas. Jadi setelah memahami teori, mendapat teori, kemudian mampu mengamalkannya ketika menemui satu kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah psikologi. Mungkin itu saja sedikit penjelasan yang saya berikan. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Kafa Aziza Rohim yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh saudari Fajrin Sakinah. Kepada saudari Fajrin Sakinah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrin Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi soft skill. Soft skill, teman-teman tahu nggak soft skill itu apa? Jadi soft skill adalah kemampuan ataupun bakat, keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi soft skill juga bisa diartikan ataupun berhubungan dengan orang lain. Kemudian macam-macam soft skill ada berapa sih? Jadi macam-macam soft skill yang harus dimiliki oleh lulusan psikologi itu ada 7. Yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi setiap individu ataupun lulusan psikologi dituntut untuk memiliki keterampilan berkomunikasi dengan klien dengan memberikan masukan ataupun tanpa terkesan menggurui. Di sini kemampuan berkomunikasi sangat penting karena dimana lulusan psikologi dapat membangun sebuah hubungan dengan kliennya. Kemudian yang kedua, inisiatif. Jadi kemampuan untuk mengerjakan sesuatu tanpa adanya arahan ataupun perintah dari orang lain atau inisiatif dari dirinya sendiri dengan adanya kepekaan yang timbul dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim atau teamwork, di mana kita dituntut untuk bekerja sama dengan tim, menyelesaikan suatu permasalahan ataupun menganalisis suatu permasalahan bersama dengan tim. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal ini biasanya kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain, di mana adanya komunikasi, bekerja sama dalam kelompok, menjaga hubungan yang baik, serta interaksi dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada intrapersonal. Nah, beda dengan interpersonal dari berhubungan dengan orang lain. Kemudian kalau intrapersonal itu dengan diri kita sendiri. Jadi kemampuan intrapersonal itu adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri, seperti manajemen waktu, mengatasi stres, memotivasi diri, tanggung jawab, berpikir kreatif, serta kemampuan untuk menjadi pribadi yang positif. Selanjutnya ada kemampuan mendengarkan. Di sini lulusan psikologi dituntut untuk mampu menjadi pendengar yang efektif, di mana mendengar keluh kesah klien tanpa memotong ataupun berkomentar apapun. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Fajrin Sakinah yang sudah memaparkan materi soft skill-nya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami buka dari sekarang. Apa sih Kak hard skill dan soft skill yang harus dimiliki seorang lulusan psikologi jika dia mau
masuk dalam perusahaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Nah, kemudian apa sih soft skill yang harus dimiliki lulusan psikologi ketika akan terjun ke dalam dunia perusahaan? Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa contoh-contoh dari soft skill yaitu yang pertama adalah sifat-sifat personal. Nah, dimana sifat-sifat personal ini adalah sesuatu yang kita miliki secara pribadi. Jadi kita harus memiliki soft skill seperti mampu berkomunikasi dengan baik. Bukan itu ya, itu termasuk ke dalam keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Jadi ketika kita mampu membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana caranya kita dapat mempengaruhi orang lain, itu termasuk ke dalam kemampuan interpersonal. Nah, apa sih tadi contoh dari sifat-sifat personal? Ya, itu adalah bagaimana caranya kita mampu bersikap jujur, sopan santun, ramah terhadap karyawan. Itu merupakan contoh-contoh dari sifat-sifat personal. Kemudian selanjutnya, kita harus mempunyai keterampilan dalam mengatasi masalah dan memutuskan sebuah keputusan. Nah, ini juga sangat dibutuhkan karena kita sebagai lulusan psikologi yang akan terjun ke dalam dunia perusahaan, dan ketika kita sudah menjadi HRD, kita akan dihadapkan oleh beberapa masalah yang ada di perusahaan. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah, dan kita harus mampu menganalisa, kemudian kita harus mampu membuat keputusan bagaimana caranya menangani masalah tersebut agar dapat terselesaikan dengan baik. Baiklah, berakhirlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.